Ya, apa namanya? Panca indera. Panca indera itu termasuk tentaranya. Nah, makanya kita harus paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bihi hidayah. Faslun, adapun satu pasal. Wa tahtaju, kamu perlu, ya butuh, hajat, dan kamu perlu antaifa untuk mengetahui arofa, yaitu kemasukan menjadi taifa. Antaifa untuk mengetahui al-askaraini akan dua jenis bala tentara atau tentara dua. Askar kan satu mufrad ya, tasniahnya askaraini. Dua jenis bala tentara. Wadzalika, dan adapun bagian tersebut, wadzalika, dan adapun dua bagian tersebut, ya askaro ini itu, nah yang pertama annal askaro, sesungguhnya bala tentara itu az-zahira, yang zahir. Ada tentara yang sifatnya zahir, kelihatan. Apa tuh? Tentaranya qalbu yang sifatnya zahir. Huwa adapun askaro zahir. Huwa adapun askaro zahir itu asyahwatu, syahwat. Asyahwatu, syahwat. Syahwat ya syahwat ya. Nafsu kesenangan. Kalau artinya tuh nafsu kesenangan. Ya, bisa poya-poya, bisa nafsu birahi, nah itu termasuk syahwat. Wal ghadabu, dan amarah. Wal ghadabu, dan amarah. Wa manaziluhum, dan adapun tempatnya mereka, ya maksudnya syahwat wal ghadab. Wa manaziluhum, dan adapun tempatnya mereka, syahwat dan ghadab, itu fil yadaini, di tangan dua, ya dua tangan, di kedua tangan atau tangan dua, ini kan di musanna ya, sebabnya. Di dua tangan, warijlaini, dan dua kaki, rijlun mufrad, rijlaini tasnya. Ainun, mata satu, ainaini dua mata. Wal ainaini, dan dua mata. Wal uzunaini, dan dua lubang hidung, dua telinga, uzunan kuping. Wal uzunaini, dan dua lubang telinga. Wa jami'il a'dha'i, dan seluruh anggota badan. Jelas ya. Jadi kalau askar yang pertama secara zahir ya syahwat, amarah. Nah, syahwat itu, amarah itu adanya di mana? Di tangan, di kaki, di mata, di kuping, dan seluruh anggota badan karena sifatnya zahir. Wa amal askaru, adapun bala tentara al-batinu, yang batin. Kalau tadi yang zahir, al-askaru, adapun bala tentara al-batinu, yang batin, yang di dalam. Famanazilu, maka tempatnya askarul batin. Famanazilu, maka tempatnya askarul batin itu fitimagi, di otak kepala. Di magun itu otak kepala.
Tapi ini otak kepala yang sifatnya abstrak ya, bukan otak kepala fisik ya teman-teman ya. Dia bisa bermakna fisik, bisa bermakna immaterial. Wa huwa adapun dimak, rujuknya dimak. Wa huwa adapun dimak itu wal khayali, kekuatan atau daya. Itu kuwal khayali, kekuatan atau daya hayalan. Khayal itu hayal, imajinasi ya. Watafakuri dan berpikir, wal hifdi dan daya hafal. Hafizah, hifdi, daya hafal, watadakuri dan daya ingat. Mengingat yang zikir, zakar, tazakur, daya ingat, wal wahmi dan kebimbangan, waham, bingung, gelisah, bimbang, waham. Nah itu adanya di otak dan itu sifatnya abstrak ya, pikiran, daya hafal, daya ingat, ya. Itu sifatnya semua abstrak. Teman-teman hafal surat Al-Kafirun misalnya, ya itu bisa nggak dibentukin? Nggak bisa. Kalau dibentukin, ditulisin. Nah tulisan itu bentuknya udah fisik. Nah ketika berubah menjadi fisik, maka itu menjadi askarul zahir, gitu ya. Beda ya. Ketika masih di otak, askarul batin. Ya. Tapi ketika udah ditulis dengan tangan, diadain dua tangan, maka kemudian menjadi askarul zahir. Makanya ada orang nanya, gimana hukumnya aplikasi di handphone yang ada Al-Qur'annya? Jumhur ulama, dari ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama modern seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili atau Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, yaitu sama seperti orang yang memiliki hafalan Quran, cukup dinonaktifkan. Ada orang buka aplikasi Quran, ya, tiba-tiba kebelet kencing, kebelet BAB. Ya udah cukup matiin aja kalau ke bawah gitu ya. Karena kalau orang kantor takut HP-nya hilang. Lah kalau di rumah ya tinggal, kalau di kantor ya kan main dikit hilang misalnya gitu kan. Udah kantongin. Sementara dia lagi baca Quran. Udah cukup tutup aja aplikasinya. Lagi baca surat Al-Baqarah, matiin aja udah. Kantongin, masuk ke WC enggak apa-apa. Nah, itu sama seperti halnya orang yang memiliki hafalan Quran. Cukup dinonaktifkan otaknya. Ya, ketika lagi ngapalin gitu, kuliah ayyuhal kafirun, dan buang air nih, udah matiin aja dengan sendiri, matiin, udah otaknya nggak usah dipikirin, gitu kan, udah masuk ke WC nggak apa-apa, ya, itu sama seperti itu. Jadi bukan kemudian aplikasinya menjadi haram juga, gitu ya. Ketika kan ada beberapa ulama-ulama mengatakan, ada juga tapi minoritas, ulama-ulama modern itu tetap haram, karena hakikatnya tuh Quran masih di dalam handphone, gitu ya. Tapi saya nggak setuju, saya pribadi. Tapi nggak ada pendapat kayak gitu ada. Ya teman-teman maksudnya biar tahu itu ada pendapat kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai itu pun nggak masalah. Tapi saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena ketika handphone dianggap aplikasi Quran, itu ada aplikasi banyak. Ada aplikasi Quran, ada aplikasi hadis, ada aplikasi kitab. Nah kalau kemudian, gitu ya, kalau kemudian terbawa menjadi hukumnya haram, lah terus orang yang hafal Quran nggak boleh masuk ke WC. Ya otaknya banyak hafalan, ya kan? Ya, teman-teman minimal surat Fatihah kan hafal. Lah itu terekam di otak. Kalau diharamkan seperti halnya HP gitu ya, masuk ke dalam WC terbawa gitu. Berarti kita nggak boleh bawa otak kita dong ke dalam WC. Taruh dulu otaknya kan, baru kita ke dalam WC. Habis itu balik lagi pasang lagi otaknya. Gitu. Ini nggak setuju yang pendapat yang itu. Walaupun ada, ya, kalau mau berpihak pada itu pun nggak masalah, saya nggak maksain. Nggak penting juga buat saya, nggak penting juga. Maksain teman-teman nggak penting juga. Walwahmi walikuli kuwatin, dan pada setiap kekuatan, walikuli kuwatin, dan pada setiap kekuatan, itu min hadhil kuwat, dari kekuatan ini. Kuatnya itu mufrad ya. Kalau kuwa nggak pakai tamar buto, jamak. Hadhihi ini, hadhihi ini. Min hadhil kuwa, dari kekuatan ini, itu amalun, ada fungsi khosun yang khusus. Itu amalun, ada fungsinya khosun yang khusus.
Jadi masing-masing setiap kekuatan itu ya daya amarah, terus daya syahwat, ya termasuk yang sifatnya batin ya, berpikir apa semuanya memiliki kekuatan khusus, memiliki fungsi khusus. Fa'in da'ufa maka jika lemah, do'ufa. Fa'in da'ufa maka jika lemah, apa wahidun satu. Ya salah satu boleh. Apa wahidun salah satu minhum dari hadhil quwah. Ya dari kekuatan-kekuatan ini. Wahidun salah satu minhum dari hadhil quwah. Do'ufa maka jawab dikatanya gini. Do'ufa maka lemah pula. Apa halu ibni Adam, kondisi ibnu Adam, ya manusia maksudnya ya. Fiddaroini di dua alam, fiddaroini di dua alam. Jadi setiap kekuatan tersebut ya, memiliki fungsi yang khusus, itu jelas ya. Nah, ketika lemah salah satunya, maka lemah pula kondisi anak Adam pada dua alam. Maksudnya apa? Dua alam itu alam dunia dan alam akhirat. Makanya orang yang disebutkan oleh ulama-ulama ahli hikmah, al-jahilu fid dunya, jahilun fil akhirah. Orang yang bodoh di alam dunia, nanti di akhirat juga bodoh. Jangan dikira teman-teman kalau sekarang bodoh, terus di akhirat pinter. Enggak, tetap bodoh. Sekalipun masuk surga. Sekalipun masuk, enggak. Kita masuk surga nih, jangan kita lah. Ya, teman-teman aja lah. Kalau kita kan masuk saya. Nah, kita masuk surga nih, berhubung kita bodoh, tetap aja di surga kita nggak tahu. Jalannya mana, gangnya mana, kan ada gang-gang juga, kan? Terus naik buruk gimana caranya? Ya kan? Terus untuk menikmati makanan ini, makanan itu, minuman ini, minuman itu bagaimana caranya? Kita nggak tahu. Makanya di surga tetap ada taklim. Tiap Jumat kalau di tafsir Yasin itu tiap Jumat orang-orang ahli surga yang bodoh-bodoh itu nanti hari Jumat khusus taklim belajar. Tapi bukan belajar agama kayak sekarang ini, bukan. Belajar cara menggunakan fasilitas surga. Kenapa? Dari dunia ini bodoh. Mudah-mudahan tidak ketemu kita ya. Nah, malu-maluin saya kan. Malu-maluin. Maka ada bilang, wah udah masih gitu. Lagi belajar naik buruk ya kan. Jatuh mulu. Jangan malu-maluin. Itu artinya ketika orang bodoh di dunia, jahlul di dunia, jahlul fil akhirat. Ketika dia bodoh, ya bodoh di akhirat juga gitu. Gitu. Karena itu apa? Sifatnya itu zaroin. Sifatnya dua alam. Ya sebaliknya ketika ada orang yang pintar alim di dunia, maka ketika di akhirat juga alim. Wa jumlatu hadaini adapun tercakup hadainil asqaraini akan dua jenis bala tentara ini. Hadaini itu apa makna juga ya, sama nasnya juga ya. Mufradnya azihi, haza. Kalau dua haza ini. Askara ini, askar satu bala tentara. Askara ini dua. Fil qalbi di dalam kolbu tercakupnya dua jenis bala tentara ini di dalam hati. Wa huwa adapun qalbu itu amiruhuma pimpinan askara ini, pimpinan keduanya. Kolbu itu yang mimpin, jadi bala tentaranya ya tadi itu askarul zahir sama askarul batin. Siapa jenderalnya? Nah, jenderalnya adalah kolbu. Fa'in amaro lisana, fa'in amaro maka jika memerintah alisana akan lidah. Fa'in amaro maka jika memerintah alisana akan lidah. Ayat kuro maka ayat kuro untuk berkata, zakaro maka ngomong, maka berkatalah. Fa'in amar lisana ayat kuro zakaro. Jadi kalau kolbu kita merintah lisan ngomong, ya udah pasti ngomong. Gak mungkin
kolbu kita bisa ngomong, nyopet. Tidak mungkin ya kan? Nah, itu beda. Wa in amara yada, dan jika memerintahkan al yada akan tangan. Wa in amara, jika merintah kolbu ya rujuknya, al yada akan tangan. Al yada akan tangan, anta betisya untuk menyerang batasya. Makanya ada tuh wiritan Ecang Sadam tuh. Kalau mau berantem Ecang ya. Baida batastum jabbari. Nah, itu pas lagi Nabi Musa melawan Firaun, Haman sebagainya, itu wiritan ya. Enggak usah lah kalau dipakai Ecang ya. Kita udah pensiun gitu, kita udah pensiun. Tabatisya menyerang, batosyat maka ya, menyeranglah yadun tangan. Kolbu kita memerintahkan serang, udah tangan refleks nyerang. Wa in amara, jika memerintahkan arijla akan kaki, antas'a untuk melangkah atau untuk berjalan. Tas'a itu melangkah pelan ya. Tas'a melangkah pelan, kalau saro melangkah cepat. Tas'a melangkah saat maka akan melangkah. Jelas ya? Saat akan melangkah. Ya, kalau tangan diperintahin untuk menyerang, ya menyerang. Wa in amara rijla, ketika kaki yang diperintahkan tas'a untuk berjalan atau melangkah, ya akan melangkah. Jadi istilahnya kolbu itu pasti sinkron nama anggota ya. Karena kolbu kan jenderalnya. Ya, kolbu di situ adalah jenderalnya. Kolbu jangan diambil hati ya. Apa artinya? Nah, kalau secara fisik jantung. Tapi kalau di sini maksudnya kolbul batin, kolbul hakikat ya. Tapi ya nggak apa-apa diartikan kolbul zahir pun nggak masalah, karena hakikatnya manusia juga yang paling sakral itu kan jantung, ya enggak? Orang kalau nggak punya jantung udah pasti mati udah, ya kan? Kalau orang nggak punya hati, ya masih bisa dikembarin tuh. Apa sih bahasa kedokteran itu? Dikembarin lah ya. Apa? Transplantasi. Nah ya tuh kayak gitulah. Kalau nggak punya ginjal juga bisa ditransplantasi. Banyak lah diakal. Tapi kalau jantung nggak bisa. Jantung udah nggak berfungsi, mau nggak buka pamering. Nggak bisa diakal-akalin kalau jantung, ya kan? Beda dengan. Makanya ulama-ulama tasawuf itu, ya diantaranya dari toreko Taziliyah ya. Nah itu kalau lagi zikiran la ilaha illallah itu, Allahnya ke sini. Kan jantung di sini ya. Kiri apa kanan nih? Ada yang di kanan? Kiri ya? Sepakat ya? Ada nggak yang di kanan nih? Kali ada beda gitu. Nah, di kiri nih. Makanya ketika mengucap la ilaha illallah, la-nya ke kiri, la ilaha illallah. Jadi Allahnya di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi nggak begini lah, ilaha illallah. Itu aturannya begitu ya, biar tahu ya. Itu Thariqah Taziliyah. Jadi supaya jantungnya itu mendengarkan lafaz Allah, Allah, Allah. Jadi pas itunya, la-nya jadi, la kan artinya tidak. La tidak ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak cepat tuh. Illallah, 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 illallah. Lama-lama hilang. Allah. Tapi itu nggak dibuat-buat. Kalau zaman sekarang dibuat-buat ya. Emang dihilangin dia. Hilang kalau orang zaman dulu enggak, karena waktu di pondok saya sering banget ketemu orang-orang kayak gitu. Emang bener, hilang bener-bener hilang. Hilulullah, itu sampai dites sama saya berapa kali ngikutin Toreko waktu di pondok itu ya. Itu sampai dites di depannya itu dikasih buaya beneran. Itu saking hilangnya udah ya. Awalnya gitu. La ilaha illallah. Pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu pelan aja. Lama itu illallah. Itu kemudian muridnya dites, ada 10 orang atau 20 orang, ditaruh buaya di depannya, buaya hidup. Buaya, bener-bener buaya, tapi nggak gede, ya. Sedang lah. Kemudian juga repot juga bawanya. Sedang lah ya, kayak roti buaya dicemplung ke kanan ya, gitulah. Pokoknya cuma serem juga itu kalau buaya. Buaya mana ada yang imut ya kan? Tetap serem juga. Itu digeretakin di depan tuh. Tetap digerek. Itu orang yang 10 orang itu tesnya, tes Toreko gitu. Itu nggak ada yang boro-boro ngeliat. Padahal keluarga sisanya itu beneran. Tapi karena itu lebih khusyuk. Jadi tingkatan khusyuknya gitu. La ilaha illallah, nanti la ilahanya hilang, tinggal Allahnya doang. Terus lama-lama hilang semuanya. Udah tinggal gelengin dong. Loh. Tuh nggak itu buaya jalan-jalan. Muter-muterin, kagak merinding, senggol buntut dia. Nah, itu kalau gitu lulus.
Itu baru rekod yang benar ya. Oh sekarang enggak, sekarang ya maaf, bukannya dibaca malah dihilangin. Kayak apa? Kayak wiridnya si Abdul Qadir itu ya. Allahu, Allah itu benar ada emang. Emang tarekat Qadiriyah itu gitu. Jadi nggak pakai la ilaha illallah kalau tarekat Qadiriyah pakainya Allahu. Ada juga yang pakai la ilaha illallah ada, tapi mayoritas makanya Allahu. Allahu. Terus diubah huwa Allah. Terus diubah lagi Allahu. Ubah lagi huwa Allah. Nanti lama-lama hilang, tinggal hu-nya doang. Hu. Nggak kayak orang sekarang emang sengaja dihilangin. Kalau orang sekarang emang sengaja ngucap hu gitu. Kalau orang Toreko enggak dihilangin, emang hilang sendiri gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, saya juga bingung tuh. Ada gitu. Emang bener. Jadi dan itu nggak 5 menit, bisa sejam itu. Allahu. Jadi dadanya, jantungnya itu Allahu. Ntar berubah huwa Allah. Ntar lama-lama hilang. Tapi bukan dihilangin sama dia, bukan. Emang hilang sendiri. Tinggal hu-nya doang. Makanya lafaz Allah itu, ntar kita belajar itu ya, kapan-kapan. Lafaz Allah itu yang disebut dengan lafzul jalalah ya. Itu alnya itu sebetulnya al-ta'rif, ya kan? Alif lam kan gitu teman-teman udah belajar tuh alif lam ya. Alif lam, nah itu ada hu, hanya itu kalau kita nyebutnya hadomir. Tapi itu bukan hadomir itu. Ya, hanya ha biasa. Nah itu yang disebut dengan ha jalalah. Jadi lafaz Allah itu hu kemudian dimasukin alif lam lam. Agar kalau tinjauan nahu ini kapan-kapan kita belajar. Makanya lafaznya itu Torekoh itu ya hu semua. Atau tarian-tarian sufi itu ya, Jalaluddin Arumi itu. Itu kalau teman-teman wiritannya itu juga nggak macam-macam, Allahu itu. Jadi dia ngelihat, boleh dipraktekin di rumah kalau itu nggak apa-apa ya. Kalau itu bukan Torekoh, buat ngelatih kefokusan, tangan diatasin, pandang ke ujung jari tengah, ucap Allahu, muter sambil muter, Allahu, muter itu. Kalau nggak pusing berarti udah benar. Ucap Allahu, terus muter tuh bisa sampai sejam muter. Kalau orang kagak fokus, ya itu kan melatih kefokusan tuh. Kalau orang nggak fokus, muter itu pasti pusing. Mau usah banyak 5 kali putar aja, jatuh deh. Ya kan, apalagi yang punya darah rendah, ya kan. Masih kejokat aja. Tapi kalau yang fokus, muter Allahu, terus muter. Itu 1 jam aja nggak berasa Allahu. Karena yang dilihat ini atau pucuk tangannya itu. Tapi sekarang itu kan jadi bisnis ya. Kalau ada pagelaran, ada tarian itu. Aduh, kalau mau kiamat. Aslinya itu tarian yang sakral. Sekarang malah jadi begitu. Makanya orang-orang Syiah, orang-orang Wahabi senang banget jelek-jelekin gituan. Soalnya kita ini sendiri orang Sunninya, orang Ahlussunnah wal Jamaah ini begitu. Fa in amara insana. Dikit lagi ya. Wa kadzalika demikian atau seperti tersebut. Seperti yang demikian atau seperti yang tersebut. Al-hawasul khamsu panca indra yang 5. Al-hawasu panca indra al-khamsu yang 5. Hatta yahfazu yahfazu. Karena ada hatta maka di nasab. Hatta yahfazu maka bisa menjaga. Hatta yahfazu maka atau sehingga bisa menjaga nafsahu akan dirinya. Kaima yadakhira zada, kaima yadakhira agar dapat menyimpan, kaima yadakhira agar dapat menyimpan azada akan pahala lidaril akhirati untuk alam akhirat. Dan itu alam ya. Makanya alam setelah kematian itu disebut darul barzakh. Barzakh itu dinding. Alam barzakh itu ya alam dinding. Nah, kenapa kolbu itu dijadikan jenderal? Karena di kolbu itulah nanti catatan-catatan pahala kita disimpan. Wayakula dan berfungsi. Wayakula dan berfungsi apa as-soidu
teknis kerja. Yang kemarin itu atau mekanisme. Apa itu teknis kerja? Watakima, dan menyelesaikan at-tijarata. Itu maksudnya bukan dagangan ya. Tugas manusia. Tugas sebagai manusia atau urusan sebagai manusia. Wayasula, dan berfungsi. Nah, berfungsi juga tuh kolbu untuk apa? Asfa itu teknis kerja. Watatima, menyelesaikan atau menyempurnakan. Atijaratu, tugas atau urusan sebagai manusia. Wayajma'a, dan mengumpulkan. Badro sa'adati, benih-benih kebahagiaan. Badro itu benih, bibit. Benih-benih kebahagiaan. Wahaulai, dan adapun mereka semua. Ya, apa tadi? Ya, Askaro ini ya. Semuanya itu panca indera, ya semuanya lah. Itu ta'iuna, tunduk patuh. Lil qalbi, kepada qalbu. Kama annal malaikata, seperti halnya sesungguhnya malaikat. Kama, seperti halnya annal malaikata, sesungguhnya malaikat. Itu ta'iuna, tunduk patuh malaikat. Li Rabbi, kepada Tuhan, kepada Allah. Anal malaikata, sesungguhnya malaikat. Itu ta'iuna, tunduk patuh. Li Rabbi, kepada Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala itu maha suci, maha tinggi. La yukhalifuna, yang tidak berani menentang. La yukhalifuna, yang tidak berani menentang. Amrohu, akan perintah Rabbi. Amrohu, akan perintah Rabbi. Makanya Imam Ghazali bilang, aslinya ketika seseorang memiliki askaro ini ya, dua bala tentara secara zahir dan batin itu harusnya itu sinkron antara zahir dan batin. Contoh begini, andai kata teman-teman kesandung, ya, teman-teman kesandung, maka secara zahir mulut akan bilang aduh, kan gitu kan? Mulut akan bilang aduh, terus tangan refleks megang bagian yang sakit. Ya enggak? Nah, itu secara zahir. Dan itu masih sinkron. Selama otaknya benar ya. Selama otaknya benar, ketika kesandung pasti ngomong aduh, ya, sakit, ya. Kemudian tangannya menyentuh bagian yang sakit, misalnya kaki ya kaki, ya. Nah, itu sinkron antara otak ya dengan bagian zahir tangan dan kakinya itu. Nah, makanya ketika ada orang maaf, hati-hati nih, ketika dia kesandung, yang diucap, maaf ya, kata-kata kasar, kata-kata yang nggak pantas, monyet lah, gitu kan, apalah segala macam, bucus, ya kan, segala macam. Jadi sebetulnya dalam hal ini itu panca indera dan otaknya udah nggak sinkron. Sebetulnya dalam hal ini dia sudah bermasalah. Dalam teori ini dia sudah bermasalah. Idealnya minimal. Ketika orang kesandung, maka kemudian tangannya menyentuh bagian yang sakit, mulutnya mengucap aduh. Itu minimal banget. Yang bagusnya mengucap ya macam-macam deh. Astagfirullah ya kan? Subhanallah atau Allahu Akbar, kesandung Allahu Akbar, enggak apa-apa. Astagfirullah, Subhanallah, enggak apa-apa. Itu berarti ideal, yaitu sinkron antara otak sama kolbu. Kolbu memerintahkan tangan ya untuk segera memegang bagian yang sakit, walaupun nggak perlu juga sebetulnya. Jadi pegangnya tetap sakit juga kan. Nah, tapi kemudian ada respon di situ maksudnya ya. Ada respon, terus kemudian merespon juga otak. Otak kemudian mengirimkan sinyal kepada mulut untuk mengucap kalimat istighfar, astagfirullah, atau mengucap kalimat
subhanallah atau mengucap kalimat masya Allah. Nah maka dengan demikian lagi-lagi ketika ada orang yang terjatuh, kesandung dan sebagainya gitu ya, contoh kecil aja ini. Lalu kemudian otaknya meresponnya beda. Aduh monyet, misalnya gitu kan. Bapak. Misalnya kalau ada yang macam-macam tuh. Wah macam-macam lah. Kalimat-kalimat yang nggak penting sebetulnya. Apalagi itu nggak berhubungan juga dengan rasa sakit dia. Maka sebetulnya dalam hal ini secara teori kejiwaannya sudah terganggu. Ya maaf ya, barangkali ada yang di sini begitu, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Tapi benar secara teori kejiwaannya sudah terganggu. Karena emang nggak begitu harusnya, minimal aduh atau au, itu standar, aduh. Tapi kok responnya bisa lebih dari itu, aduh monyet, bisa gitu kan? Aduh bapak gitu. Copot. Berarti kan otaknya meresponnya beda. Tahu maksudnya? Tahu ya? Nah maka orang kayak gitu sebetulnya harus diperiksa kejiwaannya. Harus dibawa ke psikiater. Ya jangan-jangan otaknya udah kos. Gitu ya. Nah makanya kemarin kita bilang apa? Secara teori ini nggak bisa teman-teman bilang kalau ada istilah orang bilang gue mah galak kasar karena di luar aja. Hati gue mah baik. Dalam teori ini nggak bisa. Misalnya gitu ya, ada teman kita jahat sama kita, terus kita baik-baikin. Kita itu mah orang itu mah baik, sama lo aja begitu hatinya mah baik. Nggak mungkin. Dalam teori ini nggak mungkin. Kenapa? Karena kolbu itulah yang menjadi jenderal. Amiroha, dia itu menjadi pimpinannya dari Askaro ini. Maka ketika kolbunya itu bilang jahatin dia, maka gerakan tangannya, gerakan fisiknya, panca inderanya akan membuat jahat. Itu udah otomatis. Ketika hatinya bilang, kolbunya bilang baikin dia, maka dengan sendirinya panca inderanya, tangannya, anggota tubuhnya akan membuat kebaikan. Itu udah pasti. Kemarin saya contohin gampang, Imam Ghazali nyatanya gampang. Walaupun ada air yang di situ bertuliskan teh poci. Kalau airnya bening, teman-teman tulisin teh poci, tetap aja kalau dituang airnya tetap bening. Sekalipun ditulisnya teh poci. Atau sebaliknya, ada teh poci, teh, teman-teman tulis di sini kopi, dituang tetap teh poci. Nggak mungkin gara-gara ditulis kopi kemudian dituang jadi pasti tetap teh poci. Paham ya? Nah maka dari situ sebetulnya terbantahkan kalau ada istilah-istilah gue mah baik sebetulnya, gue karena begini ya luar gue aja, fisik gue aja, tapi gue mah baik, gak begitu, mau bullshit lah, mustahil. Karena ketika orang baik, pasti yang keluar dari apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang direaksikan dari sikapnya itu pasti baik. Makanya disebutnya akhlakul karimah, akhlak mulia. Makanya disebut akhlakul mahmudah. Makanya ucapan anak-anak sekarang gak ada akhlak itu salah. Jangan ngomong gak ada akhlak, salah. Orang kalau gak punya akhlak berarti gak punya otak. Gak punya otak berarti gak punya kolbu. Gak punya kolbu berarti mati. Lah akhlak itu ada dua. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Atau akhlakul sayyi'ah ya. Akhlakul karimah disebut juga akhlakul mahmudah. Akhlakul karimah disebut akhlakul mahmudah. Akhlakul karimah artinya akhlak mulia. Akhlakul mahmudah artinya akhlak terpuji. Lawannya akhlakul sayyi'ah, akhlak yang buruk. Atau akhlak mazmumah artinya akhlak tercela. Jadi manusia itu pasti punya akhlak. Sebejat-bejatnya orang pasti punya akhlak. Cuma akhlaknya apa? Akhlakul karimah atau akhlakul mazmumah. Jadi istilah orang nggak punya akhlak salah. Dan dengan demikian otaknya juga perlu diperiksa. Jangan-jangan perlu ke dokter, psikiater ya, diperiksa kejiwaannya. Karena udah nggak sinkron antara ucapannya, apalagi jadi status gitu ya, wah nggak ada akhlak gitu. Walaupun orang-orang sini banyak yang ngeblokir saya kan, supaya nggak dilihat gitu kan. Banyak kalau nggak usah saya blokir, biar statusnya nggak dibaca ya, saya tahu. Gitu. Tapi kan namanya masalah ya, tahu. Itu tetap aja. Ketika kita bilang itu, maka nggak sinkron sama ilmu. Nah ilmu yang nggak sinkron sama kolbu, itu berarti ada kesalahan di dalam otak kita. Ya syukur-syukur mudah-mudahan salahnya cuma di otak, jangan sampai di kolbu. Kalau otak doang masih salah, masih bisa dibenerin.
Tapi kalau kolbunya udah salah, udah semua muak. Ya ibarat tadi itu. Tulis apa? Airnya air putih. Teman-teman tulisnya teh poci. Berarti kesalahannya cuma ada di tulisan ini. Teman-teman tinggal ganti. Air putih, selesai. Tapi kalau salahnya udah di airnya air comberan. Mau teman-teman tulis apa? Teh poci, tetap salah. Kopi, tetap nggak enak. Ya kan? Susu, apa lagi? Oh, isinya air comberan. Tahu nggak itu? Nah, itu seperti itu. Kolbu itu seperti itu. Jadi hati-hati mainin kolbu, mainin jantung kita hati-hati. Karena disitulah terdapat berbagai tentara-tentara Allah yang bersiap memberikan ganjaran-ganjaran, ya, pahala-pahala kepada kita yang tersimpan di situ. Nah, maka ketika seseorang jantungnya berhenti, ya maka berhenti pula di situ, berarti waktunya dia sudah selesai. Kalau waktunya selesai, maka dibawalah ke Zaroini, dua alam. Mudah-mudahan manfaat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil hidayah. Faslun. Adapun satu pasal fi ma'rifatil qalbi yang berkaitan dengan mengetahui qalbu wa asarihi dan bala tentaranya. Ini masih bersambung dengan yang kemarin. Askar itu bala tentara. Paslon ada satu pasal fi ma'rifatil qalbi tentang mengetahui qalbu wa askarihi dan bala tentaranya. Ilam ketahuilah anahu sesungguhnya kila dikatakan mabni majhul, ya. Qala menjadi kila, sona menjadi sina, ya. Kila dikatakan fil masali dalam pepatah atau perumpamaan, misal perumpamaan atau pepatah al-masyhuri yang masyhur, terkenal atau populer, masyhur. Yang terkenal inna nafsa sesungguhnya jiwa. Itu teman-teman kasih rujuk, nanti kedepannya banyak nafsu. Inna nafsa sesungguhnya jiwa itu kal madinati seperti kota. Jadi Madinah itu artinya kota ini. Madinatul Munawwaroh, Madinatul Nabi. Seperti kota. Wal yadaini adapun tangan dua. Ya, kedua tangan, yadun menjadi yadaini. Wal yadaini adapun tangan dua. Wal qadamaini dan telapak kaki dua. Ya, kedua telapak kaki, lebih terjemahin. Wa jami'al a'dha'i dan seluruh anggota badan. Wa jami'al a'dha'i dan seluruh anggota badan. Itu dia lahan penerang nafas. Hanya rujuknya ke jiwa, nafas. Itu dia lahan penerang nafas. Wal quwwata adapun kekuatan atau daya. Wal quwwata adapun daya kekuatan asyahwaniyat yang bangsa singkatannya numba. Yang bangsa syahwat itu waliha. Itu waliha. Ya, wali kotanya nafas. Itu wali kotanya nafas. Wal quwwatal ghadabiyata dan adapun kekuatan al ghadabiyata yang bangsa amarah. Al ghadabiyata yang bangsa amarah itu sihnatuha, ya, aparat nafas. Sihan itu bisa diartiin polisi, bisa diartiin kendaraan juga bisa gitu. Cuman di sini kan masalah kota ya, jadi aparat lah. Aparat.
Wal qalba. Lah kok kenapa qalba enggak qalbu? Kan ini mubtada. Ingat, di depannya ada inna tadi tuh, inna nafsa tuh. Nah, maka di situ ditakdir ya, innanya. Jadi aslinya wa innal qalba. Artinya gitu. Cuman innanya ditakdir karena sudah ada di depan tadi tuh, inna nafsa tuh. Ya. Ingat kalau ada inna berarti isinya di nasab. Nasabnya dengan kalau mufrad berarti dengan fathah. Artinya qalbu. Cuman karena ada inna yang di depan, ditakdir innanya seakan-akan itu wa innal qalba. Aslinya. Di Quran banyak yang kayak gitu juga. Itu apa namanya salah satu ilmu balaghah, ilmu tata bahasa. Wal qalba dan adapun sesungguhnya qalbu itu malikuha rajanya. Itu malikuha rajanya. Wal aqla sama ya, artinya innal aqla. Wal aqla dan adapun sesungguhnya akal itu waziruha menterinya. Itu waziruha menterinya wazir. Waziruha menterinya. Wal maliku dan adapun raja. Malik raja. Wal maliku adapun raja itu yadabiruhum mengendarai mereka. Semua tuh ya. Rujuknya berarti dari kuwata syahwaniyah, kuwata ghadabiyah, qalbu, akal, gitu ya. Jadi rujuknya semua tuh. Wal maliku adapun raja itu yudabiruhum mengendarai mereka atau menguasai mereka hatta tastaqira sehingga stabil apa mamlaktuhu kerajaannya qalbu. Wa ahwaluhu dan adapun kondisi qalbu itu li'annal waliya karena sesungguhnya ya wali wahwa adapun wali yakni singkatannya badal asyahwatu syahwat itu kadzabun pembohong. Itu kadzabun pembohong. Saya ulang. Hatta tastakira sehingga stabil apa mamlaktuhu kerajaannya qalb wa ahwaluhu dan kondisi qalb li'annal waliya karena sesungguhnya wali wa huwa ya adapun wali yakni asyahwatu syahwat maksudnya itu kadzabun pembohong kuduliyun yang acuh tak acuh. Ini sifat syahwat ya. Sifat syahwat itu dia pembohong, dia acuh tak acuh dan juga mukhallitun ambisius. Mukhallitun ambisius. Wasihnatu dan adapun aparat wahwa adapun sihnah yakni al-ghadabu amarah itu syirirun sangat jahat. Saya ulang. Wasihnatu dan adapun aparat wahwa adapun sihnah yakni al-ghadabu amarah itu syirirun sangat jahat. Jadi ya, sihnah itu ya, aparat itu jahat. Gak usah mikir ke aparat sekarang, bisa. Kebetulan aja bisa pas gitu ya. Bisa pas ya. Ini karomahnya Imam Ghazali ini. Qatalun yang suka membunuh. Kok bisa pas ya? Iya makanya itu bisa pas gitu. Masya Allah, Imam Ghazali luar biasa. Qatalun suka membunuh
Kharrabun, suka merusak. Itu naat semua ya. Naat, qatalun, naat, kharrabun, naat. Ini biar teman-teman gak gampang. Ini secara nahwu ya. Jadi kalau teman-teman ada kalimat misalnya qatala. Ini artinya kan 3 fi'il ya. Qatala. Ini artinya membunuh. Ya. Tapi ketika sudah ditambahin alif, nanti kita belajar di tasrif insyaallah. Ada tambahan alif ya. Ini artinya jadi saling. Saling membunuh. Ini ada tambahan alif. Ya. Wazannya fa'ala. Kalau fa'ala berarti bekerja, tapi kalau fa'ala saling. Jadi kalau kalimat qatala bukan fa'il ini maksudnya ya, bukan, tapi dalam hal ini dia adalah perbuatan musyarakah. Jadi memiliki makna musyarakah saling. Jadi biar kalian paham dulu. Qatalun yang suka membunuh, kharrabun yang suka merusak, fa in tarakahum, maka jika meninggalkan mana tuh rujuknya? Mereka, hum itu mereka ya. Rujuknya kemana nih? Rujuknya ke syahwat dan fitnah. Siapa al-maliku raja, fa in tarakahum, maka jika meninggalkan mereka, siapa al-maliku raja, alama atas perkara, hum ya adapun mereka itu alaihi menguasai atas mamlakat kerajaan, rujuknya di atas. Mamlakatuhu ya. Mamlakatuhu. Rujuknya di baris keempat. Mamlakatuhu. Kerajaan artinya. Saya ulang. Fa in tarakahum, maka jika meninggalkan mereka, didiemin nama kolbu. Siapa al-maliku raja, alama atas perkara, hum ya adapun mereka. Ya maksudnya si sahwat sama si fitnah. Itu alaihi menguasai kerajaan, mamlakatu. Terus kalau dikuasai gimana? Halakat maka rusak apa al-Madinatu kota. Halakat maka rusak apa al-Madinatu kota. Wa kharibat dan hancur. Wa kharibat dan hancur al-Madinah. Fayajibu maka wajib ayu syawira untuk bermusyawarah. Nah itu sama tuh syawira. Atau katanya syawira jadi panjangin syawira jadi saling, bermakna saling. Tapi nggak usah diartiin saling, cuma biar teman-teman paham aja maksudnya. Maksudnya saling bermusyawarah anggota badan kita itu. Ayu syawira saling untuk bermusyawarah. Apa al-maliku raja, al-waziru akan menterinya. Al-waziru akan menterinya. Titik dulu ya, di situ ya, titik. Ini mengetahui tentang kolbu dan bala tentaranya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ada sebuah perumpamaan. Ini jadi diumpamain. Umpama yang masyhur atau pepatah yang masyhur bahwa jiwa itu seperti sebuah kota. Terus tangan, kaki, kepala dan seterusnya itu adalah bagian lahannya. Ya, jadi ada sawah, ada rumah dan sebagainya. Ya. Terus kekuatan syahwat itu seperti halnya wali kotanya. Ya, kekuatan syahwat. Jadi dia punya peran di situ, tapi nggak mutlak. Ya, namanya wali kota ya kan, nggak mutlak, dia punya peran. Nih bikin penghijauan, tapi kalau gubernurnya nggak tahu, nah itu contohnya gitu. Jadi dia punya peran tapi tidak mutlak. Sedangkan wal quwwatul ghadabiyah, kekuatan amarahnya itu sebagai aparat. Ya.
terserah mau teman-teman artiin polisi, tentara, cuman kalau kayak gini jangan deh. Ntar dilaporin undang-undang ITE. Saya artiin aparat aja, terserah kan aparat banyak ya. Satpol PP juga aparat. Nah, itu seperti itu. Dan kemudian hati itu seperti rajanya, sedangkan akal sebagai menteri. Ingat ya, qalbu sebagai raja, akal sebagai menteri. Jadi kalau secara ini kedudukannya lebih kuat mana? Qalbu apa akal? Qalbu kan sebagai raja, akal sebagai menteri. Jadi kuatan mana? Qalbu, ya kan? Tapi seringkali qalbu kita kalah sama akal. Jadi lebih mengedepankan logika. Qalbunya dikalahin. Wal maliku, dan adapun raja itu menguasai, mengendarai semuanya itu. Jadi memegang atas semua itu. Sehingga ketika dipegang semuanya, stabillah kerajaannya. Kondisinya stabil, kerajaannya stabil. Nah, tapi seandainya syahwat, seandainya dia punya syahwat, yang mana syahwat itu pembohong, yang mana syahwat itu acuh tak acuh, yang mana syahwat itu ambisius, dengan aparatnya, yang dimana aparatnya itu gampang sebuah amarah, yang itu dia sangat jahat, terus suka membunuh, terus suka merusak. Kalau kita tinggalin itu dia berdua, dalam artian qalbu mendiamkan akal, raja mendiamkan perdana menterinya, tidak mau mengelola syahwat, tidak mau mengelola amarah. Maka yang terjadi adalah fa'in taraqamu malikat alamahum alaihi halakat Madinah. Maka rusaklah kota ini. Maka jiwa kita secara pepatah ini, maka jiwa kita akan hancur kalau otak kita tidak bisa digunain berdasarkan qalbu. Jadi qalbu dia sebagai raja, kalau akalnya nggak dipakai buat mikir, jadi amarah itu, terus syahwat itu, amarah sebagai aparatnya, syahwat sebagai kemurkaannya, kebohongannya dan sebagainya, itu akan menguasai dirinya. Ketika dia sudah dikuasai oleh syahwat dan amarah, dikuasai oleh aparat bahasa kasarnya, sudah dikuasai oleh para pembohong bahasa kasarnya, maka rusaklah jiwa kita. Kok bisa pas ya? Bisa pas gitu, begini juga. Ya mungkin nih salah satu karomahnya ini, pas kita ngaji pas ini jadi, tapi nggak usah mikir ke situ ya, mikir ke situ. Jadi kan ceritanya nih Imam Ghazali yang ngomong, bukan saya. Imam Ghazali nyisahin seperti itu. Sama seperti halnya kalau kita punya kota itu nggak dibenahin bahasa kasarnya. Ya udah tuh syahwatnya keluar ya, ambisius segala macam. Tapi nggak boleh juga kita tinggalin lah, wong itu aparat ya kan, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Karena ya nafsu itu kita kadang-kadang butuhin juga, ya kan? Kalau nggak punya nafsu nggak punya anak, ya kan? Tapi ada wali-wali yang dia tidak mau menikah. Imam Syafi'i itu nggak menikah. Ya. Imam Syafi'i itu umur 50 tahun meninggal, dia itu nggak punya istri. Terus wayajah, ya. Wa yaj'alal waliya, wa yaj'ala, dan menjadikan al-waliya akan wali kotanya, wasinata apa sinah tadi? Aparat. Dan aparatnya tahta yadil wazir, di bawah kendali perdana menteri. Harus dong menjadikan wali kotanya, menjadikan aparatnya di bawah kendali perdana menteri. Maksudnya di bawah kendali otak. Makanya otaknya dipakai. Kalau otak nggak dipakai, ya udah pengennya berantem mulu, ya kan? Kalau otak nggak dipakai, ya udah nurutin hawa nafsu. Nggak mikir panjang bagaimana urusannya, ya. Ketika otak kita udah nggak mau gitu mengelola syahwat, tidak mau mengelola amarah kita, ya, maka ya udah otak kita itu kemudian sebetulnya ya wujudu keadamihi kalau kata ulama. Wujudnya adanya dia
seperti tidak adanya. Karena kan yang membedakan manusia dengan hewan itu kan itu. Manusia punya otak untuk dia berpikir, sedangkan hewan dia punya otak tapi untuk insting, bukan untuk berpikir. Itu bedanya kita. Jadi hakikatnya sebetulnya ketika ada orang punya otak, ya, tapi dia tidak mau menggunakan otak tersebut untuk berpikir, hakikatnya dia udah mati. Kenapa? Karena ya itulah intisari kita, otak dan kolbu itu. Kolbu kan jiwa doang, apa pegangan roh doang. Ya, tetap aja menterinya yang bertugas itu adalah otak. Ya kalau di sini diibaratkan rajanya diem aja, ya. Menterinya blow on. Menterinya belum, akhirnya aparatnya apa-apalah, tembok semua, tembok sini, mati semua. Ini kata ini, oke ini. Ini saya cerita yang sekarang, kata ini kan bener kan? Ya kita tembok sono, tembok sini, mati. Kata di sini gitu. Ya bener ya. Faidah fa'ala maka jika melakukan, faidah fa'ala maka jika atau ketika melakukan, dalika akan hal tersebut. Kalau wali kotanya bisa menjaga amarah, bisa menjaga kondisi, menjaga kendali, wali kota diatur sedemikian rupa ya, anggota badannya semua ya, dan seterusnya itu, maka istaqarrat akan stabil, istaqarrat akan stabil apa ahwalul mamlakati, keadaan kerajaan. Stabil kerajaannya, otaknya dipakai, ya kan? Jangan cepat marah, jangan cepat nafsuan, stabil. Tapi kalau cepat marah, cepat nafsuan, akhirnya kebohongannya ditutupi dengan kebohongan yang baru. Terus bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Ini cerita ini ya, cerita ini nih. Wa ta'amaratil madinatu wa ta'amaratidan. Apa itu? Amaro ta'ammar. Ya, makmur. Amaro makmuron ta'ammar. Dan makmur apa al-Madinatu, kotanya, ya, stabil kerajaannya, makmur kotanya. Ini otaknya dipakai, perdana menterinya bekerja, ya, rajanya mau mengilhami perdana menteri, ya damai kotanya, nggak ada baku tembak lagi, nggak ada penembakan lagi, nggak ada berantem lagi. Wa kadzalikal qalbu, demikian halnya tersebut qalbu, atau begitu juga, boleh juga. Kalau bahasa Arab pasaran kadzalik itu begitu juga. Tapi kalau aslinya ya seperti halnya tersebut. Qalbu yusawiru apa yusawiru bermusyawarah al-aqla akan akal. Qalbu bermusyawarah sama akal. Raja bermusyawarah dengan menteri. Wa yaj'alu, dan menjadikan asyahwata akan syahwat, wal ghadaba dan amarah, tahta hukmihi, di bawah hukumnya, tahta hukmihi, di bawah hukumnya. Apa tuh kalau begitu? Akal diajak musyawarah sama kolbu. Makanya kita sering nyebut hati nurani. Tanyakan pada hati nurani gitu kan. Nuranimu yang paling dalam, ya gitu kan. Karena memang itu hakikatnya. Hakikatnya kadang akal itu terbujuk oleh nafsu, ya, terbujuk oleh syahwat, terbujuk oleh amarah, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Maka seketika itu juga tanyakan pada kolbu. Nah disitulah kadang-kadang orang itu perlu apa istilahnya, mengasingkan diri. Jadi apa namanya, kalau orang Jawa bilang semedi. Ya. Jadi mengasingkan diri, ya uzlah, dia kemana, atau kemudian dia kholwat, ya. Jadi apa, menyendiri. Nah, kemudian dia merenungkan, ini saya salah nggak sih? Ini saya melakukan ini dosa nggak sih? Apa saya terburu-buru dan sebagainya dan sebagainya. Makanya orang kalau dihadapkan pilihan disunahkan untuk sholat istikharah. Karena dengan istikharah itu kita jadi berpikir dengan benar. Nggak langsung ambil tindakan, tujuannya. Nah kalau akal diajak musyawarah sama kolbu,
Ya, terus dijadikan tuh syahwatnya, godoknya, ya, amarahnya di bawah hukum kerajaan, hatta tastaqirra, sehingga stabil apa ahwalun nafsi, keadaan jiwa. Kalau begitu terstabil tuh, dan kondisinya ya bagus, jiwanya bagus. Wayasila, dan mengantarkan ila sababi sa'adah, ke sebab kebahagiaan, ke ila sababi sa'adah, ke sebab kebahagiaan. Ila sababi sa'adati, ke sebab kebahagiaan. Min ma'rifatil hadrati, dari mengetahui kehadirat al-ilahiyati, yang bangsa ketuhanan. Min ma'rifatil hadrati, dari kehadirat, dari mengetahui kehadirat ilahiyah, yang bangsa ketuhanan. Tuh, itu tuh. Jadi kalau otak dipakai, dimusyawarahin sama akal, nanti dialah yang akan membawa kebahagiaan kepada kita. Orang gak bakal gampang marah, orang gak gampang emosi, ya. Orang gak gampang mencak-mencak. Kenapa? Karena otaknya dipakai untuk bermusyawarah dengan akal. Walau ja'ala, jika menjadikan al-aqla, akan akalnya, tahta yadil ghadabi, di bawah kekuasaan amarah, wa syahwati, dan syahwat. Kalau akalnya ditaruh atau dijadikan di bawah kendali amarah dan syahwat, halakat, maka rusak atau binasa apa nafsuhu, jiwanya, apa nafsu jiwanya. Wakana, dan adalah apa qalbuhu, qalbunya. Kalau rusak jiwanya, maka qalbunya itu syaqiyan, menderita, fil akhirati, di akhirat. Kalau semuanya kagak bener, diajak musyawarah kagak, dikendaliin kagak, nah maka yang jelas nanti jiwanya akan rusak, hancur tuh negara, ya kan, kota itu hancur. Nah, terus kemudian dia akan menderita di akhirat. Makanya kemarin sempat saya singgung, ada beberapa ulama-ulama yang dia lebih mengorbankan akal daripada kolbu. Sebab kolbu itu udah mentok ya. Jadi teman-teman, kolbu itu udah batasan terakhir. Jadi andai kata kolbu berantem sama akal, ulama-ulama itu lebih menangkan kolbu. Apapun bentuknya ya. Cuman seringkali kita maaf, ini pengalaman saya juga, mungkin ya teman-teman punya pengalaman masing-masing sendiri. Ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, ya lagi-lagi seringkali tuh kita yang dikalahkan sama akal. Jadi yang dimenangkan akalnya, bukan kolbunya. Sebetulnya Allah sudah ngasih jalan kepada kita. Ini terserah teman-teman ya, mau diimplementasikan seperti apa terserah. Tapi hakikatnya Allah tuh sudah ngasih sebuah jalan kepada kita untuk ngambil itu. Cuman yang jadi masalah ya, kita ini ketutup akal kita dengan amarah, dengan godok, dengan syahwat, dengan nafsu. Sehingga akal kita itu tidak bisa berpikir bahwa inilah jalan yang Allah berikan. Padahal kolbu udah bilang itu jalannya. Itu gue tunjukin jalan lo tuh. Tapi karena akal kita kalah dengan dengan syahwat, karena kalah dengan godok, ya angkara murka dan sebagainya, akhirnya kita pilih jalan yang kiri, bukan pilih jalan yang kanan. Itu perumpamaan, terserah teman-teman mau implementasikan seperti apa, tapi hakikatnya seperti itu. Ya saya ngomong kayak gini karena emang banyak orang tertipu dengan hal seperti itu. Saya sebelum mutusin jadi guru ngaji ya, mewakafkan diri saya untuk jadi guru ngaji itu ya berantem, dalam hati saya itu berantem. Saya tuh kerja dulu di pabrik,
kerja di percetakan, Kang Sadam tahu, kerja di ikut ayahnya Ridwan dagang, kerja di penyiar radio, banyak lah saya kerja itu banyak banget. Tapi itu semua bertentangan. Tapi hati saya, nih contohnya ke saya aja ya, dan teman-teman terserah mau diaplikasikan kemana. Tapi otak saya itu pengennya begitu. Dengan saya kerja, saya punya duit. Gitu kan? Kan logikanya gitu. Dengan saya kerja, saya punya duit, punya gaji, misalnya gitu. Sebetulnya hati saya berontak. Tetap hati saya itu berontak, nggak bisa dibohongin. Itu terbukti dengan berbagai pengalaman yang saya hadapi. Pernah satu ketika tuh waktu saya masih kerja di pabrik, kebetulan ada lemburan, yang namanya di pabrik kan non-stop, kerja lembur, pas malam takbiran. Itu bisa teman-teman bayangin, lagi malam takbiran, orang-orang pada takbiran, ya kan, di kanan kiri pabrik kita terdengar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita masih mainin mesin aja. Nangis saya di situ. Itu kan saya kalah tuh. Ini saya aja contohin ya, untuk orang lain. Itu berarti saya posisi itu kalah. Kenapa? Karena akal saya mendorong. Wah begini nih, bentar lagi THR dan sebagainya kan. Akhirnya kolbunya kalah. Ya padahal kalau dipikir-pikir secara kolbunya ya, kita pikir-pikir kalau kolbu ya nggak bisa. Karena suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, maka kolbu kita itu yang menjadi rem. Menjadi rem, kita bisa menjaga akal kita tetap stabil. Ya, negara kita bisa stabil. Negara dalam jiwa ya maksudnya ya. Nah jadi makanya saya mohon sama teman-teman, ya, ketika kita marah, nafsu dan sebagainya, yuk kita mencoba untuk berpikir lebih jernih, jangan nurutin nafsu, jangan nurutin amarah dan sebagainya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.